Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini ada salah seorang komentator ya, bernama Redase Official, Rides ya, bacanya Rides kali ya, kalau salah mohon maaf ya. Nanya, kalau Redford sama Panda itu gimana ya kak? Teman-teman saya banyak yang ikut. Apakah juga scam? Ya di sini gue bilang indikasi hanya seperti binomo kakak. Jadi memang gue belum bahas tentang aplikasi Redford. Walaupun kalau kalian buka di YouTube gitu udah banyak youtuber yang bahas itu. Tapi karena ada yang bertanya gini, jadi mungkin akan lebih baik gue bahas dalam sebuah video, karena memang juga ada beberapa pembahasan yang ingin gue bahas di dalam video gue ini. Dan kalau kalian lihat di YouTube gitu ya, beberapa orang udah pada nge-share dari paling lama nih, tadi gue cari 2 minggu ya. Kalau lihat-lihat dari ininya 2 minggu ya, 2 minggu juga. Nah untuk ngeceknya di sini gue coba buka pakai Scam Advisor, bukan buat ngelihat reviewsnya, bukan, tapi gue pengen lihat whois-nya. Jadi kita scroll dulu nih ya, whois-nya. Whois tuh kayak salah satu data ya yang diberikan oleh si domain, kapan itu domain dibuat, dibikin, rilisnya, segala macam ya. Nah ini juga kelihatan di sini domainnya 1 minggu from now ya. Jadi umurnya masih sangat-sangat muda nih ya. Whois-nya registrasi di bulan 6 alias di bulan Juni. Jadi masih sangat terbilang baru ya. Bahkan kalau kita lihat ada positif highlights-nya, juga ada negatifnya. Di sini yang gue ambil lihat, the age of this site is very young. Jadi websitenya masih sangat-sangat muda gitu ya, kayak belum lulus SD atau apa, nggak tahu nih, masih muda gitu maksudnya di sini. Dan ini dia kenampakan dari websitenya. Jadi karena gue buka versi desktop, jadi kalau di handphone mungkin agak sedikit beda, agak lebih ramping di sini karena gue buka versi desktop, jadi agak melebar ya. Dan ketika kalian daftar, tentunya kalian harus pakai email di sini ya, dan masukin password dan sandi. Nih, ini yang menarik, sering gue bilang. Ini sebenarnya penemuan gue, analisa gue setelah beberapa kali ngebahas. Ya, contoh kita asal-asalan dulu ya, pakai email asal-asalan. Di sini email asal-asalan, kita coba langkah berikutnya. Nggak bisa. Jadi ini kode referensi harus diisi. Ini kemarin gue ngebahas, gue nggak tahu ya ini skemanya piramida, ponzi atau semacamnya. Tapi kenapa mesti dipaksakan orang untuk isi kode referral? Untuk apa sih? Supaya kita punya upline, nanti ada downline juga, kita punya penerus selanjutnya. Kan maksud gue kalau kode referensi ini atau referral ya, sering kita tahu harusnya jadi optional aja, nggak perlu diwajibkan gitu, atau requirement gitu yang harus kalian isi, nggak perlu gitu. Jadi ini udah salah satu indikasi gue kayak aneh, karena gue main Indodax, gue main mining di Bibit, di Tokopedia, di Reksadana, kemudian di beberapa aplikasinya, atau TikTok, atau video.com lagi, Snack Video maksud gue, ada masukin kode referral orang ada, tapi itu opsional, boleh dan nggak diisi pun apa-apa. Tapi kalau dipaksakan kayak gini maksudnya apa nih? Kayak skema-skema yang Ponzi kemarin kan, berarti wajib kita daftar pakai kode orang. Kalau nggak pakai kode orang, kita nggak bisa daftar. Kalian lihat aja, gue ngeklik langkah berikutnya ini nggak bisa sama sekali keklik. Oke? Dan karena gue udah daftar, jadi kita langsung aja meluncur ke website dalamnya. Dan ketika kalian daftar, ini ada KYC atau Know Your Customer. Biasanya ini memang dilakukan oleh bank-bank atau juga platform yang seperti trading ya, kemudian juga investasi ya, rata-rata ada KYC. Cuma kalau di Indodax kemarin gue juga ada KYC-nya, tapi gue percaya gitu. Tapi kalau di sini ya, yang gue takutkan ini ada nama asli, ada nomor ID, ada KTP belakang depan gitu ya.
Ini yang gue takutkan, ini ya, ID gue ini disalahgunakan sama yang punya aplikasi. Itu yang pertama. Jadi ketika kalian mau main di aplikasi manapun, wajib cari tahu dulu ya sebelum kalian KYC. Maksudnya sekarang banyak loh aplikasi-aplikasi gratis, terus KYC, ternyata data-data kita dijual gitu ya. Itu kan dapat duit juga orang yang ngejual ke berbagai perusahaan lain gitu ya. Data-data mungkin kita diperuntukkan untuk hal-hal yang nggak benar, kita nggak tahu gitu ya. Jadi kalian wajib hati-hati ya. Kegunaan KYC ini ada satu sisi baik, tapi ada sisi kurang baiknya kalau disalahgunakan. Nah, menariknya lagi di sini ya, kalian lihat gambar di atas ini ya. Ini bahasanya bahasa apa sih? Padahal gue pilihan bahasanya adalah bahasa Indonesia. Oke, nih ya. Gue nggak tahu ini bahasa Tagalog kayaknya. Baru nih, di sini baru tulisannya bahasa Indonesia. Dari sini ya, maksud gue kesalahan kecil kayak gini menurut gue ini udah agak nilai kurang lah ya. Agak bertanya-tanya. Maksudnya aplikasi besar, trading gitu ya. Kayak gini aja masa masih salah gitu ya. Tapi kalau kalian anggap ya, nggak apa-apa kak, ya orang cuma salah gitu doang dikit, nggak apa-apa kok saya. Ya itu urusan kamu. Tapi kalau gue di sini itu udah salah satu indikasi. Nah, kalau misalkan gue switch lagi bahasa ke English. Ini di Inggris nih aman nih, bahasa Inggris semua nih ya, kalian lihat dah. Bahasa Inggris semua. Gue switch lagi Tagalog. Nih, kita lihat Tagalog ya. Malah Tagalog yang bahasa Indonesia. Nih, bahasa Indonesia lagi. Ini juga bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia. Baru di sini bahasa Tagalog. Jadi ini yang input kayaknya agak salah nih ya. Ini juga nih Mandarin kayaknya aman ya, Mandarin. Oke, aman. Jadi ya permasalahannya bahasa Indonesia dan Tagalog ya, nih ya. Tetap aja menurut gue ini bukan hal yang biasa. Maksudnya ketika lo meluncurkan sebuah website trading, aplikasi trading, seenggaknya kan ada quality control ya, atau quality assurance yang menjamin kalau ini udah clear, bisa rilis, dan kalau ada salah ya langsung diperbaiki gitu, langsung direvisi, langsung diganti sistemnya gitu. Tapi kalau dibiarkan kayak gini kan aneh ya, terlihat aneh. Dan ini apa sih Redford ini ya? Ya sekilas sedikit mungkin gue jelasin, ini ya sejenis aplikasi trading lah ya, gue sebut aja aplikasi trading cryptocurrency ya, beberapa koin kripto yang bisa kalian jual belikan di dalam aplikasi ini atau website ini ya. Contoh beli kripto di sini ya, beli. Kalian bisa pakai USDT membeli dan membayar pakai IDR ya. Detail transaksinya yang menarik lagi di sini ya. Ya, kalian transfer ke bank atas nama CV Gina Jaya Utama. Bentar. Redford CV Gina Jaya Utama. Jauh nggak sih? Kayaknya agak jauh ya. Karena gue main Indodax ya. Gue kadang suka bolak-balik nih ngomong. Nah, itu nama rekeningnya untuk gue transfer bahkan ke OVO aja namanya Indodax. Gitu. Jadi ketika ini namanya kok jauh banget, oh mungkin ini nama PT-nya. Ya dong, bisa positif ya. Sekarang kita coba cari tahu ya. CV Gina Jaya Utama. Nah, di sini muncul ya di Google ada CV Gina Jaya Mandiri, bukan ya. Jaya Utama, kita butuh Jaya Utama. Sebentar, kita coba cek Jaya Utama. CV Gina Jaya Utama. Bahkan di sini pun di Google kita cari perusahaannya pun nggak ada, nggak gampang gitu ya. Maksudnya kalau terkenal bisa dong langsung muncul. Tapi ini kan nggak ada, nggak muncul. Gitu. Jadi ini perusahaan apa ya? Pertanyaan yang pertama gitu. Kalau emang Redford ada kerjasama sama si CV Gina ini ya harusnya dikasih tahu dulu lah. Mungkin Redford punya Twitter, YouTube, Facebook ya, sosial media lainnya ya, coba dikasih tahu di situ karena ini jadi salah satu indikasi beda lagi yang buat gue agak janggal gitu. Dan kejanggalan lainnya untuk gue ya tadi gue sebut ya, nggak punya sosial media sama sekali ya. Biasanya kan di sini banyak nih ada ya tadi TikTok lah mungkin yang lagi hits.
Twitter lah, YouTube lah gitu kan, Instagram lah ya. Dan juga mungkin untuk chat-chatan dan segala macam ya bisa pakai Telegram. Tapi nihil, nggak ada apa-apa di sini. Jadi kita mau cari tahu perusahaan ini pun jadi sulit kan, walaupun kita lihat di sini emailnya ya pakai bukan email gratisan, tapi itu menjadi salah satu indikasi kejanggalan lainnya. Seenggaknya zaman sekarang semua serba digital, semua bisa diakses dan cari tahu di internet, tapi ini dia nggak punya sosial media sama sekali. Itu aneh kan. Nah ini di kutipannya ada margin dan spot ya. Kalian bisa lihat nih beberapa koin kripto yang mereka sediakan untuk kalian bisa beli di bagian sini. Ya, nih ya. Ya gue takutkan kenapa ini mirip-mirip binomo yang sebenarnya cuma tebak-tebakan doang gitu ya. Ya yang undang-undang orang, karena daftarnya aja kita wajib pakai kode referral gitu. Kalau nggak pakai kode referral kita nggak bisa daftar, ya kan? Jadi orang bertanya-tanya dong tentunya. Terus juga gini ya, sekarang aplikasi trading yang sudah diawasi oleh Bapepti itu udah banyak banget ya. Kalian tinggal buka website Bapepti, cari investasi trading ataupun investasi lainnya yang udah diawasin, baik OJK, Bapepti, dan mungkin Kominfo ya, segala macam dari kementerian terkait gitu ya, lebih aman. Tapi kalian malah cari aplikasi yang sebenarnya dicari di Google pun CV Gina Jaya Utama tadi nggak ada, jadi susah kan. Dan menariknya lagi ada dari Yonggi ya, minta saran kalau APK trading ini prospeknya gimana ya. Nih ya dia nanya Redford ya. Terus beberapa komentar di sini ya. Platform trading yang legal udah banyak banget om. Kenapa cari yang kita nggak terlalu paham? Cerdas ya. Gua aja sekarang kita amatin deh trading sekarang nih ya. Trading sekarang tuh lagi ambruk banget. Bitcoin lagi ambruk. Bahkan kalau kalian buka channel YouTube-nya Pak Chandra Teja, itu menjelaskan tuh Bitcoin itu adalah koin halu, koin yang nggak ada dipegang mata angin lah ya, koin angin, koin halu gitu ya. Ditambah nih harga Bitcoin lagi anjlok-anjloknya. Gue sendiri, gue main trading tapi sekarang udah kayak mulai males karena menurut gue juga bener. Gue gak pernah pegang barangnya, gue gak pernah sentuh, ya mending gue investasi tuh kalau gak emas, dolar. Kalau enggak, ya kalau kalian punya uang lebih banyak investasi di tanah. Atau kalian pengen usaha, itu adalah sebuah investasi juga. Jadi usaha di sektor real, sektor yang kalian tuh tahu bentuknya. Kalian tahu ini bukan yang di ngawang-ngawang gitu ya. Ya kalau paling aman sih emang reksadana. Cuman ya sekarang lagi zaman-zamannya bilang ada resesi. Ya semua negara pada bangkrut, kerugian di mana-mana gitu ya. Itu yang dampaknya yang gue takutkan ya. Kalau sektor real menurut gue kalau kalian mungkin jadi petani, usaha tani gitu, kalian bekerja dan bekerja sama dengan petani di sektor real, produknya kalian pegang, kalian tahu harga marketnya. Seenggaknya kalaupun turun pun kalian lihat jelas ini hulu hilirnya kemana, kalian paham. Nah kalau kayak gini kan kalian kurang paham ya, maksudnya hulu hilir gimana trading ya. Walaupun di sini ada candlestick yang kayak begini, tapi menurut gue juga nggak menjamin lah ya. Jadi bener, udah banyak aplikasi trading yang legal, kenapa mesti ke Redford gitu. Dan gue juga sekarang udah nggak main tradingan ya, udah cenderung jadi orang yang sedikit skeptis sama trading dan kripto gitu ya. Tapi tetap cari tahu dan tetap gak boleh stop belajar. Ya cari tahu terus. Nih, rujukan dan hasilkan itu sama aja kayak kode referral. Ujungnya Ponzi. Wah ini benar yang tadi gue bilang. Pas kalian daftar, kalian wajib masukin kode referral atau kode referensi. Ya buat apa sih? Kenapa mesti wajib? Kan tanda tanya. Ya kan, aplikasi-aplikasi trading sebelumnya nggak ada yang mewajibkan masukin kode referral. Kita mau main solo pun boleh gitu kan. Kalau ini kenapa dipaksa? Ini juga ya, jangan pernah trading di luar platform yang diizinkan Bapepti. Ada Indodax, ada toko kripto, Binance, lain-lain. Yang jelas legal, kok masih cari-cari yang nggak jelas. Well, kalau aneh sih saranin jangan pernah trading kripto sekalian. Wah bener gue.
Gue sekarang juga lagi males deh. Tadi gue bilang ya gue lagi males trading kripto. Iya tadi koin halu, koin ini. Terus gue percaya gue ada teori sendiri juga ya, kayak aduh kalau gue jelasin di YouTube ngejelimet, mungkin orang bakal ya yang pecinta koin kripto agak kurang suka lah ya. Tapi kalau gue pribadi untuk cryptocurrency sekarang gue stop sih. Tapi punya akunnya punya, masih ada saldonya masih, tapi belum gue tradingin, jadi memang gue diemin aja saldonya di situ. Cuma buat jaga-jaga aja, buat ngelihat sampai kapan sih kayak gini gitu. Jadi kalau gue boleh saran, kalau memang mau trading di sebuah platform yang memang sudah berizin aja, toh menurut gue sama-sama aja. Lu dikasih iming-iming apa sih? Keuntungan 10% setiap hari, itu juga udah gak masuk akal gitu kan. Jadi mungkin itu aja untuk pembahasan Redford dari beberapa kejanggalan yang tadi mungkin gue bisa jelasin. Ya, semoga berkenan. Kalau misalkan kalian mau nambahin ataupun ada kekurangan ataupun mungkin gak terima dengan komentar gue, juga boleh ditulis di kolom komentar. Tapi mungkin lebih berkomentar ya secara gue membahas gitu ya, jangan ngata-ngatain yang hal-hal yang di luar topik gitu ya, kayak gak masuk gitu. Jadi mungkin itu beberapa kejanggalan yang mungkin bisa gue share ke kalian. Selebihnya kalau balik lagi, gue gak maksa ya, gue orangnya gak maksa. Kalau Pak Chandra Srinca tuh ya udah langsung ngata-ngatain. Kalau gue gak maksa, kembali lagi ke kalian, uang kalian, duit kalian mau investasi terserah. Tapi di video ini gue sama sekali tidak tertarik dengan adanya aplikasi Redford ini. Bahkan mungkin aplikasi yang trading sekarang ya, kayak toko kripto, Binance, Indodax, segala macamnya, gue lagi nggak tertarik untuk investasi kripto guenya gitu. Kalau kalian terserah, kembali ke masing-masing. So mungkin itu aja pembahasan kali ini, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.